Oke. Tentang gagal bayar atau telat bayar ya, bukan gagal bayar, kita bilang telat dalam pembayaran 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tapi objek yang menjadi jaminan fidusia kita atau yang menjadi anggunan kita malah diincar oleh debt collector dan eksternal. Yang jadi pertanyaannya, apa boleh Bang mereka melakukan penarikan paksa atau mereka mengambil mobil kita, motor kita? Kalau sebenarnya pertanyaan Anda seperti itu, ya boleh atau tidaknya ya sah-sah saja gitu loh. Kalau nggak mungkin dong ada jasa debt collector, ada jasa eksternal. Tapi ini ada tapinya. Memang tidak semena-mena seperti itu. Harus dilalui prosedur demi prosedur. Nggak bisa juga pihak debt collector hanya berpegang pada jaminan fidusia atau sertifikat fidusia, habis itu tiba-tiba datangi si nasabah mereka menarik paksa. Nggak bisa seperti itu ya, karena semuanya ada mekanismenya dan ada aturannya. Dan ini teman-teman semuanya boleh disimain baik-baik, dan Anda juga bisa nanti membungkam para oknum debt collector yang selalu menyimpang dengan aturan. Ini semuanya kesalahan dari pihak-pihak pembiayaan gitu loh ya, karena mereka itu selalu mengambil jalan pintas. Mereka nggak mau ribet nih ya, mengambil jalan pintas, disewalah debt collector, disewalah eksternal. Supaya apa? Supaya lebih murah ya. Kalau dia memproses Anda keuangan prestasi terlalu panjang, prosesnya pun juga tidak mudah ya kan. Makanya diambillah jalan pintar, disewalah eksternal ya. Eksternal, internal, dari internal selalu nelpon Anda, mengingatkan Anda, kirim SP1, SP2, SP3. Eksternal bersembara. Eksternal ini bukan satu atau dua kelompok saja, tapi banyak. Dia sistem sayembara nih, karena dia dapat unit, dapat gaji. Ya, kayak gitu teman-teman, boleh simain video ini sampai habis. Ada aturan debt collector bisa dibungkam dan gagal tarik kendaraan yang nunggak ya. Ini saya bacakan dulu. Artinya segala mekanisme prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ya. Berarti memang harus mempunyai kekuatan hukum tetap dari keputusan pengadilan. Oke? Jadi jika debitur atau nasabah kredit merasa keberatan kendaraan diambil meskipun wan prestasi, maka pihak leasing tidak boleh mengambil secara paksa. Dengan hal tersebut, leasing atau debt collector boleh mengambil kendaraan apabila sudah ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ya. Sebenarnya aturan yang terbaru pun 2019 atau 2020, keputusan dari MK pun juga sudah jelas di sana. Sebenarnya pihak dari leasing boleh melakukan penarikan yang menjadi objek jaminan fidusia kalau pihak krediturnya menyerahkan secara sukarela. Ya kan? Deliknya aja sih yang berbeda, cuma perasaannya sama aja, isinya sama aja kan. Habis itu di sini kita lanjutkan. Sementara ada aturan sebelum tertuang dalam ketentuan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 42/1999 tentang jaminan fidusia. Dalam ayat 2 disebutkan sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini dari Undang-Undang nomor 242 ya, pasal 15 ayat 2 dan Undang-Undang nomor 42 1999 tentang jaminan fidusia ya. Sementara pasal 3 menyatakan apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dengan kata lain, kreditur atau pihak leasing dibolehkan menarik langsung kendaraan apabila debitur wan prestasi, cedera, atau ingkar janji. Adanya aturan lama ini berdampak pada perkembangan profesi debt collector yang menarik mobil ataupun motor kredit yang gagal dilunasi. Oleh sebab itu, ketentuan baru ini membatalkan aturan Undang-Undang nomor 42/1999. Jadi dibatalkan ketentuan baru dari Mahkamah Konstitusi ini, dibatalkanlah Undang-Undang nomor 42/1999. Ya, biar teman-teman paham ini. Artinya segala mekanisme dan prosedur hukum dan
pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 42 tadi 1999 tentang jaminan fidusia itu sudah batal. Ya. Jadi, jika debitur atau nasabah kredit merasa keberatan kendaraan diambil meskipun wan prestasi, maka pihak leasing tidak boleh mengambil secara paksa. Ya, ingat, maka pihak leasing tidak boleh mengambil secara paksa. Dalam hal tersebut, leasing atau debt collector boleh mengambil kendaraan apabila sudah ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ya. Sementara ada aturan sebelumnya tertuang dalam karena Undang-Undang Nomor 42 1999 itu telah dibatalkan oleh MK dan pihak leasing sebenarnya nggak bisa lagi menggunakan hal itu. Terbitlah peraturan terbaru 2019 yang mana pada tahun 2019 dikeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PUU 2019 dengan harapan terjadi keseragaman pemahaman terkait eksekusi jaminan fidusia. Pada umumnya dan khususnya penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889 sepanjang prasa kekuatan eksekutorial dan prasa sama dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji. Wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi kalau memang Anda tidak menyerahkan secara sukarela, memang pihak leasing itu tidak bisa melakukan penarikan secara sepihak. Harus berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, jadi nggak ada cerita kendaraan kita ditarik oleh leasing, ditarik oleh debt collector, ditarik oleh eksternal. Nggak ada cerita, lain hal. Ini lain hal. Lain hal kalau Anda menyerahkan secara sukarela, itu tidak perlu melalui pengadilan. Tapi kalau Anda tidak mau menyerahkan, unit yang menjadi jaminan fidusia tetap harus melalui keputusan pengadilan tetap. Ya, biar ada kekuatan hukumnya. Jadi nggak ada cerita ambil jalan pintas, main tarik paksa, bawa ini, nggak ada cerita. Harus melalui keputusan pengadilan. Ya, walaupun di sini dalam prakteknya itu masih banyak perbedaan pendapat dari kita ya. Kalau kita menyampaikan sesuai dengan keputusan MK itu harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau semisalnya si debitur tidak mau menyerahkan unit yang menjadi jaminan fidusia mereka secara sukarela. Tapi pihak kreditur atau pihak leasing selalu mengambil jalan pintas. Mereka beranggapan bahwa itu sudah menjadi hak mereka sebagai pemegang dari surat kuasa fidusia ini, sertifikat fidusianya gitu loh. Jadi tentang kesepakatan ini ya, berdasarkan keputusan MK nomor 18 ini masih banyak ketimpang siuran. Yang jelas seperti ini saja buat teman-teman semuanya sebagai jalan pintasnya aja. Kalau kita menghadapi, karena praktek di lapangan nggak mungkin juga Anda terangkan sepanjang ini kan berdasarkan keputusan MK bla 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 bla, kan nggak mungkin. Ya, mungkin Anda bisa pertanyakan dulu. Yang pertama, mungkin Anda bisa tanya untuk debt collector yang selalu datang ke rumah, ingin menarik kendaraan Anda atau mengambil kendaraan Anda. Yang pertama harus Anda tanyakan tentang sertifikat fidusia ada atau tidak. Ya, karena itu yang menjadi jaminannya. Ya, di dalam itu terkandung ada nggak objek yang dibunyikan sebagai jaminan dalam fidusia itu. Ya, sertifikat fidusia Anda harus tanya. Habis itu yang kedua, surat kuasa atau surat tugas penarikan. Ya, surat kuasa mereka dari perusahaan yang mereka wakili
Habis itu surat tugas dari penarikan yang ada nama unitnya, ada nama Anda, daerah Anda, dan segala macam. Yang ketiga, Anda harus mentanyakan kartu sertifikat profesinya karena mereka harus legal dan resmi. Jangan hanya debt collector eksternal yang sayembara mereka muncul ketika ada unit yang mau ditarik saja. Tapi benar-benar mereka harus resmi, harus ada kartu sertifikat profesinya. Ya, yang mana dikeluarkan boleh dari APPI atau lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan. Yang keempat adalah kartu identitas. Ya, itu aja. Dan habis itu, kalau misalnya Anda belum mau menyerahkan unit ini secara sukarela, Anda mungkin bisa bentuk janji dulu dengan pihak leasing, pihak bank, atau pihak yang menjadi tempat di mana Anda masih ada janji-janji yang belum terselesaikan. Yang penting nggak usah menghindar dari hal itu. Kalau untuk unitnya sendiri, untuk kendaraannya sendiri, bisa Anda simpan dulu di tempat yang aman. Yang penting selama masih ada perjanjian Anda dengan pihak kreditur, saya harap unitnya berupa mobil ataupun motor jangan pernah dipindah tangankan. Kalaupun mau dipindah tangankan atau di take over, itu harus secara resmi. Ya, yang penting jangan sampai Anda pindah tangankan. Tapi kalau Anda amankan saja, mungkin disimpan dulu di rumah tetangga, di rumah saudara, di rumah di mana kek yang merasa aman. Yang penting jangan dipindah tangankan atau dijual di bawah tangan secara sepihak. Nanti Anda akan mengarah ke dalam pidananya gitu loh. Tapi selagi jaminan itu masih ada di tangan Anda, walaupun Anda telat hari ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan, kalau Anda masih berkeinginan untuk menyelesaikannya, bentuk saja perjanjian yang jelas dengan pihak krediturnya. Ya, intinya penarikan-penarikan paksa itu sudah tidak dibolehkan lagi, sudah ditiadakan. Ya, dalam tanda kutip, seperti yang saya sampaikan tadi, lain hal kalau memang Anda sudah menyatakan tidak mampu dan Anda menyerahkan unit itu secara sukarela, itu silahkan aja. Tapi kalau ada unsur pemaksaan, jangan mau. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Kali ini temanya agak sedikit berbeda. Nanti sore kita bahas soal pinjol lagi ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.